Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meira. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku Segala-galanya Ambyar karya Mark Manson bab ke-8. Bagi kalian yang belum mendengarkan bab sebelumnya, silakan didengarkan untuk lebih mengerti mengenai buku ini. Bab 8. Ekonomi Perasaan. Pada 1920-an, wanita-wanita tidak merokok, atau kalau mereka melakukannya, mereka akan dikecam dengan keras. Itu merupakan tindakan yang tabu, seperti halnya menjadi sarjana atau terpilih sebagai anggota Kongres. Merokok waktu itu orang percaya, hanya pantas buat laki-laki. Sayangku, nanti kamu bisa sakit, atau lebih parah lagi, rambutmu bisa terbakar. Ini menimbulkan masalah untuk industri tembakau. Dengan begini, 50% populasi tidak menghisap rokok mereka sekedar oleh alasan bahwa itu dianggap tidak pantas atau tidak sopan. Ini tidak boleh dibiarkan. Seperti yang disampaikan oleh George Washington Hill, Presiden American Tobacco Company kala itu, ada tambang emas tepat di depan halaman rumah kita. Industri tersebut mencoba beberapa kali untuk memasarkan tembakau pada kalangan wanita, tapi tampaknya tidak ada yang berhasil. Prasangka kultural terhadap ide tersebut terlalu mendarah daging terlalu dalam. Sampai akhirnya pada 1928 American Tobacco Company merekrut Edward Bernays, seorang figur muda pemasaran dengan ide liar dan kampanye pemasaran yang bahkan lebih liar lagi. Taktik pemasaran Bernays waktu itu berbeda dengan taktik-taktik orang di industri periklanan pada umumnya. Jauh pada awal abad 90-an, pemasaran sekedar dipandang sebagai sarana untuk mengomunikasikan manfaat-manfaat nyata dan terlihat dari suatu produk dalam bentuk yang paling sederhana dan paling ringkas. Di era itu, mereka percaya bahwa orang-orang membeli produk karena melihat fakta dan informasi. Jika seseorang mau membeli keju, Anda harus menyampaikan pada mereka fakta-fakta mengapa keju Anda juara. Terbuat dari susu kambing Prancis paling segar, diproses selama 12 hari, dikirimkan dalam kondisi selalu beku. Orang-orang dipandang sebagai manusia-manusia rasional yang membuat keputusan pembelian secara rasional untuk mereka sendiri, seperti bunyi asumsi klasik otak pemikir yang memegang kendali. Namun, Bernays bukanlah orang yang konvensional. Ia tidak percaya bahwa orang-orang membuat keputusan rasional setiap saat. Ia percaya yang sebaliknya. Ia percaya bahwa orang-orang sejatinya bersifat emosional dan impulsif, dan lihai menyembunyikannya. Ia percaya otak perasalah yang memegang kendali dan tidak seorang pun sungguh menyadarinya. Di saat industri tembakau masih saja berfokus untuk membujuk wanita-wanita membeli dan menghisap rokok melalui argumen-argumen yang logis, Bernays memandangnya sebagai permasalahan budaya dan emosional. Jika ia ingin mendorong wanita untuk merokok, yang harus ia lakukan bukanlah memikat pikiran-pikiran mereka, tetapi nilai-nilai mereka. Ia harus memikat identitas wanita. Supaya berhasil, Bernays memperkerjakan sekelompok wanita dan meminta mereka pergi ke parade Minggu Paskah di New York. Sekarang, parade besar di hari libur seperti itu merupakan tontonan televisi yang membosankan yang menemani Anda terlelap di sofa. Namun di zaman itu, parade-parade merupakan peristiwa sosial yang besar, setara dengan Super Bowl atau semacamnya. Seturut rencana Bernays di saat yang memang telah direncanakan, para wanita ini akan berhenti dan menyalakan rokok pada saat yang sama. Ia menyewa fotografer untuk mengambil foto mereka saat sedang merokok dalam sudut pandang yang paling keren, yang kemudian ia kirimkan ke surat-surat kabar besar nasional. Ia berkata pada wartawan bahwa wanita-wanita tersebut bukan sekedar menyalakan rokok, mereka juga menyalakan obor kemerdekaan, menyatakan kemampuan mereka untuk menjadi merdeka dan menjadi diri mereka sendiri.
Tentu saja itu adalah berita palsu, tapi Bernas merekayasa sedemikian rupa menjadi sebuah protes politis. Ia tahu ini akan memancing emosi yang ia harapkan di antara para wanita di seluruh negara. Para feminis telah memenangkan hak pilih untuk wanita 9 tahun sebelumnya. Wanita-wanita juga telah diperbolehkan bekerja di luar rumah dan menjadi lebih terlibat dalam kehidupan ekonomi negara. Mereka menegaskan identitas mereka dengan potongan rambut yang cepak dan mengenakan pakaian yang lebih minim. Generasi wanita ini melihat dirinya sebagai generasi pertama yang bisa bertingkah secara merdeka, lepas dari kungkungan pria, dan banyak di antara mereka yang bangga dengan hal ini. Jika saya, Bernays, berhasil menyeludupkan pesannya bahwa merokok sebanding dengan kemerdekaan pada gerakan pemerdekaan wanita, penjualan tembakau akan berlipat ganda dan ia akan menjadi orang kaya. Strateginya menuai sukses. Para wanita mulai merokok dan sejak itu kita memiliki kesempatan yang sama besarnya untuk terkena kanker paru-paru. Bernays terus melakukan semacam pendobrakan-pendobrakan budaya sepanjang 1920-an, 30-an, dan 40-an. Ia sepenuhnya merevolusi industri pemasaran dan menemukan wilayah hubungan masyarakat dalam proses tersebut. Membayar artis-artis seksi untuk memakai produk Anda. Itu adalah ide Bernays, menciptakan artikel berita palsu yang sebenarnya iklan tersembunyi sebuah perusahaan. Semua dari dia, merekayasa acara publik yang kontroversial sebagai sarana untuk menarik perhatian dan ketenaran suatu klien. Bernays hampir semua bentuk pemasaran dan publisitas yang kita temui hari ini dimulai oleh Bernays. Tapi ada fakta lain yang menarik tentang Bernays. Dia adalah kemenakan Sigmund Freud. Freud terkenal sebagai pemikir modern pertama yang berpendapat bahwa otak prasalah yang sebenarnya menyetir mobil kesadaran. Freud percaya bahwa perasaan tidak aman dan rasa malu orang-oranglah yang menyetir mereka untuk membuat keputusan-keputusan yang buruk, untuk terus memanjakan diri atau mencari kompensasi atas kebutuhan-kebutuhan yang kurang mereka dapat. Freud adalah orang yang menyadari bahwa identitas kita menyerupai jalinan-jalinan yang erat, berupa cerita-cerita dalam pemikiran tentang diri sendiri yang kita sampaikan pada orang lain, dan melekat erat pada sisi emosional kita sehingga kita rela berkelahi untuk mempertahankannya. Freud berpendapat bahwa pada dasarnya kita adalah hewan-hewan yang impulsif dan egois dan emosional. Sebagian besar hidup Freud dijalani dengan keadaan bangkrut. Ia adalah tipikal seorang intelektual Eropa yang murni, terisolasi, terpelajar, dan sangat filosofis. Namun, Bernays adalah orang Amerika. Ia seorang yang serba praktis. Ia penuh ambisi, bodoh amat dengan filsafat. Ia ingin kaya, dan sialan, ia menjalankan pemikiran-pemikiran Freud diterjemahkan melalui kacamata pemasaran secara besar-besaran. Melalui Freud, Bernays memahami sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain sebelumnya, bahwa jika kamu dapat memasuki keresahan orang lain, mereka akan mempercayai semua sampah yang Anda katakan. Truk di pasar pada kalangan pria sebagai sebuah benda yang dapat menegaskan kekuatan dan keandalan. Peralatan rias dipasarkan pada kalangan wanita sebagai cara untuk dapat lebih dicintai dan mendapat lebih banyak perhatian. Bir dipasarkan sebagai alat untuk bisa lebih bersenang-senang dan menjadi pusat perhatian di tengah-tengah party. Ini tentu saja merupakan 101 trik pemasaran, dan sekarang ini dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dalam sebuah bisnis. Satu hal yang harus Anda ketahui ketika mempelajari pemasaran adalah bagaimana mencari poin-poin penderitaan pelanggan dan kemudian secara halus membuat mereka merasa lebih menderita. Idenya adalah Anda menusuk rasa malu dan keresahan orang-orang dan kemudian berpaling pada mereka dan mengatakan bahwa produk
produk Anda akan menyelesaikan rasa malu dan menghapus keresahan tersebut. Dengan kata lain, pemasaran secara spesifik menunjukkan atau menguatkan kesenjangan moral pelanggan dan kemudian menawarkan cara untuk mengisinya. Di satu sisi, ini telah membantu dunia memproduksi sebuah keragaman dan kesejahteraan ekonomi yang kita alami di masa ini. Di sisi lain, ketika pesan-pesan pemasaran yang dirancang untuk melahirkan perasaan-perasaan tidak puas itu menggelembung menjadi ribuan pesan periklanan yang menghantam setiap individu, pastinya akan melahirkan dampak-dampak psikologis dan jelas itu adalah sesuatu yang tidak baik. Perasaan membuat dunia berputar. Dunia ini berputar mengelilingi satu hal, perasaan. Ini karena orang-orang membelanjakan uangnya pada hal-hal yang membuat mereka merasa bahagia. Dan di mana uang mengalir, kekuasaan mengalir pula. Jadi, semakin Anda mampu mempengaruhi emosi orang-orang di dunia, semakin banyak uang dan kekuasaan yang Anda himpun. Uang sendiri merupakan bentuk pertukaran yang kita pakai untuk menyetarakan kesenjangan moral di antara orang-orang. Uang merupakan agama mini yang bersifat universal, sekaligus spesial, yang kita peluk dengan sukarela lantaran membuat hidup kita menjadi sedikit lebih mudah. Uang memampukan kita menukarkan nilai-nilai kita menjadi sesuatu yang universal. Ketika kita saling berinteraksi satu sama lain, Anda menyukai cangkang kerang dan tiram. Saya suka memupuk tanah dengan darah musuh-musuh bebuyutan saya. Anda berperang dalam bala tentara saya, dan setibanya di rumah, saya akan membuat Anda kaya raya dengan timbunan cangkang kerang dan tiram. Sepakat? Inilah cara ekonomi manusia muncul. Sungguh, ekonomi dimulai karena sekelompok raja dan kaisar pemberang ingin membantai musuh-musuh bebuyutan mereka. Tapi, mereka harus memberi bala tentara mereka imbalan. Jadi mereka menciptakan uang sebagai bentuk utang atau kesenjangan moral bagi para serdadu untuk dibelanjakan, disetarakan ketika atau jika mereka pulang. Tidak terlalu banyak yang berubah, tentu saja. Dulu dunia ini berjalan seturut perasaan, kini pun tetap berjalan seturut perasaan. Yang berubah adalah sarana-sarana yang kita pakai untuk membodohi orang lain. Kemajuan teknologi adalah salah satu manifestasi ekonomi perasaan. Sebagai contoh, tidak ada orang yang pernah mencoba menemukan kue wafel yang bisa bicara. Kenapa? Karena benda semacam itu akan sangat menakutkan dan aneh, dan barangkali juga tidak terlalu bergizi. Alih-alih menciptakan benda seperti itu, penelitian dan penciptaan teknologis dilakukan untuk, ya, tebakan Anda benar, membuat orang merasa bahagia atau menjaga supaya tidak merasa ambyar. Pulpen, sebuah pemanas kursi yang semakin nyaman, sebuah gasket yang lebih baik untuk pipa-pipa rumah Anda. Uang dicari dan dihabiskan demi hal-hal yang bisa menolong orang-orang untuk memberesi atau menghindari penderitaan. Barang-barang tersebut membuat orang merasa bahagia. Orang-orang menjadi bersemangat. Mereka menghabiskan uang. Nah, kini waktunya untuk sesuatu yang mengguncang. Terdapat dua cara untuk menciptakan nilai di pasar. 1. Inovasi menaikkan level penderitaan. Cara pertama untuk menciptakan nilai adalah dengan menggantikan satu penderitaan dengan penderitaan yang jauh lebih bisa ditoleransi atau didambakan. Contoh yang paling mencolok dan jelas untuk kategori ini adalah inovasi-inovasi medis dan farmasi. Vaksin polio menggantikan penderitaan mengerikan dan kelumpuhan seumur hidup dengan beberapa detik suntikan. Bedah jantung menggantikan, kematian dengan keharusan untuk berbaring beberapa minggu pasca operasi. 2. Pengalihan menghindari penderitaan. Cara kedua untuk menciptakan nilai di
pasar adalah dengan membantu orang untuk mati rasa terhadap penderitaannya. Jika menaikkan level penderitaan membuat orang-orang mendapatkan penderitaan yang lebih baik, tidak mengindahkan penderitaan, sekedar menunda penderitaan, dan sering justru membuat penderitaan menjadi makin parah. Pengalihan merupakan jalan-jalan ke pantai pada akhir pekan, keluyuran malam-malam bersama teman-teman, menonton film bersama kekasih, atau menyedot putau di atas tubuh seorang pelacur. Tidak ada yang salah dengan pengalihan. Kita semua membutuhkannya. Dari waktu ke waktu, masalah datang ketika aktivitas itu mulai mendominasi kehidupan kita dan merebut kendali kita atas hidup ini. Banyak pengalihan memblokir sirkuit di otak kita, membuat kita kecanduan. Semakin sering Anda mati rasa terhadap penderitaan, rasa sakit itu akan semakin menjadi, sehingga memaksa Anda untuk berusaha semakin kuat melupakannya. Di sebuah titik bola penderitaan yang menjijikan ini bertumbuh besar dalam proporsi yang membuat Anda selalu gelisah dan ingin menghindarinya. Anda kehilangan kendali atas diri Anda. Otak perasa Anda telah mengunci otak pemikir Anda di dalam bagasi belakang mobil dan tidak akan membebaskannya sebelum menumbuk sesuatu atau menghadapi suatu kecelakaan, dan spiral bencana ini pun terjadi. Di awal mulainya revolusi ilmu pengetahuan, kebanyakan kemajuan ekonomi didorong oleh inovasi. Di masa itu, sebagian besar mayoritas orang hidup dalam kemiskinan. Semua orang sakit, lapar, kedinginan, dan lelah setiap hari. Hanya sedikit yang bisa membaca, banyak yang sakit gigi. Sama sekali tidak menyenangkan. Beberapa ratus tahun kemudian, dengan penemuan mesin dan kota dan pembagian pekerjaan dan pengobatan modern dan kesehatan dan pemerintahan yang representatif, kemiskinan dan kesulitan hidup diberantas. Vaksin dan obat-obat telah menyelamatkan miliaran nyawa. Mesin telah mengurangi jam kerja yang merontokkan tulang-tulang dan kelaparan di banyak sudut dunia. Inovasi teknologis yang telah menaikkan level penderitaan manusia tidak disangka lagi merupakan sesuatu yang baik. Tapi, apa yang terjadi ketika sebagian besar populasi manusia telah relatif lebih sehat dan makmur? Pada titik itu, banyak kemajuan ekonomi berganti dari inovasi menjadi pengalihan, dari pembaruan penderitaan menjadi penghindaran penderitaan. Salah satu alasan untuk ini adalah bahwa inovasi yang murni membawa resiko, kesulitan, dan sering tidak dihargai. Banyak inovasi penting dalam sejarah manusia justru meninggalkan penciptanya dalam keadaan bangkrut dan melarat. Jika seorang ingin membuat perusahaan dan mengambil resiko, memilih jalan pengalihan merupakan sebuah pertaruhan yang lebih aman. Dampaknya, kita telah membangun sebuah budaya di mana kebanyakan inovasi teknologis yang dibuat hanyalah mencari cara untuk menciptakan bentuk baru pengalihan yang lebih efisien dan lebih mengganggu. Seperti yang pernah disampaikan oleh pemodal Ventura Peter Thiel, kita menginginkan mobil-mobil terbang, tapi yang kita dapat justru Twitter. Ketika ekonomi berganti menjadi semata-mata melakukan pengalihan, budaya mulai berganti pula. Ketika sesuatu negara semakin berkembang dengan mendapatkan akses untuk pengobatan, telepon, dan teknologi-teknologi inovatif lainnya, kebahagiaan selalu tercatat naik. Seiring penderitaan orang-orang yang telah naik pula ke level penderitaan yang lebih baik. Namun, ketika negara tersebut sukses naik ke level dunia pertama, kebahagiaan mereka menjadi datar-datar saja, atau di kasus-kasus tertentu justru merosot. Sementara penyakit mental, depresi, dan kecemasan ini terjadi karena membuka suatu masyarakat dan memberi mereka inovasi-inovasi modern, membuat orang-orang tersebut menjadi lebih kuat dan anti rapuh. Mereka dapat lebih bertahan dalam kesulitan-kesulitan hidup, bekerja dengan lebih efisien, berkomunikasi, dan berfungsi dengan lebih baik di tengah-tengah komunitas.
Tapi ketika inovasi-inovasi tersebut telah merata dan semua orang memiliki ponsel dan paket Happy Meals McDonald's, pengalihan modern besar-besaran telah masuk ke dalam pasar. Dan lambat laun seiring kemunculan pengalihan-pengalihan tersebut, kerapuhan psikologis mulai dikenalkan dan semua mulai tampak ambyar. Era komersial dimulai di awal abad 20 dengan penemuan Bernays tentang pemasaran barang-barang melalui perasaan dan hasrat bawah sadar orang-orang. Bernays tidak peduli dengan penisilin atau bedah jantung. Ia menjajakan rokok dan tabloid dan produk-produk kecantikan, remeh-temeh yang tidak dibutuhkan orang-orang. Dan sebelumnya, tidak ada orang yang tahu cara menyihir orang-orang supaya mau membelanjakan banyak uang mereka untuk tetek bengek yang tidak diperlukan untuk bertahan hidup. Penemuan pemasaran membawa demam emas di zaman modern untuk memikat orang supaya mau mengejar kebahagiaan. Budaya pop lahir dan para selebritas dan atlet menjadi sangat kaya. Untuk pertama kalinya, barang-barang mewah mulai diproduksi secara massal dan diiklankan pada kelas-kelas menengah. Terjadi ledakan pertumbuhan teknologi kenyamanan, makan malam yang bisa dipanaskan dengan microwave, makanan cepat saji, lunchbox, wajan-wajan anti lengket, dan segala macam. Hidup menjadi sangat mudah dan cepat dan efisien dan tanpa upaya. Hingga hanya dalam waktu 100 tahun, orang bisa menerima, telepon, dan mengerjakan dalam 2 menit suatu pekerjaan yang sebelumnya memakan waktu 2 bulan. Kehidupan di era komersial, walaupun lebih kompleks dari sebelumnya, tetaplah relatif sederhana dibanding hari ini. Kelas-kelas menengah yang besar jumlahnya dan cerewet di dalam budaya yang homogen. Kita menonton kanal TV yang sama, mendengarkan musik yang sama, makan makanan yang sama, bersantai di atas tipe sofa yang sama, dan membaca koran dan majalah yang sama. Terdapat tatanan dan ikatan pada era kini yang membawa perasaan aman di dalamnya. Kita semua untuk sementara waktu sama-sama merdeka dan menjadi bagian dari agama yang sama. Dan itu terasa melegakan, walau selalu ada ancaman dari pembasmian nuklir. Setidaknya di barat, kita cenderung mengidealkan periode ini. Saya percaya bahwa ikatan sosial semacam inilah yang menjadi nostalgia banyak orang di zaman ini. Lantas, muncullah internet. Internet merupakan inovasi yang tulen. Semua menjadi setara, secara fundamental membuat hidup kita menjadi lebih baik, jauh lebih baik. Masalahnya ada pada kita. Tujuan internet pada dasarnya baik. Para penemu dan teknologis di Silicon Valley dan tempat-tempat lain memiliki harapan tinggi akan lahirnya planet digital. Mereka bekerja puluhan tahun demi sebuah visi tentang jalinan informasi dan dunia orang-orang yang tanpa penghalang. Mereka percaya bahwa internet akan memerdekakan orang-orang, menghapus para pengawas dan hierarki dan memberi akses yang setara pada semua orang untuk mendapatkan informasi yang sama, peluang yang sama untuk mengakses ekspresi diri. Mereka percaya bahwa jika setiap orang diberi kebebasan untuk berpendapat dan sebuah alat yang simpel dan efektif untuk membagikan pendapat tersebut, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik dan lebih merdeka. Sebuah level optimisme yang mendekati utopia dikembangkan selama 1990-an dan 2000-an. Para teknologis membayangkan populasi global yang sangat terpelajar yang akan memasuki kebijaksanaan tanpa batas hanya dengan menggerakkan ujung jari. Mereka melihat peluang untuk melahirkan empati dan pengertian yang lebih besar di seluruh negara, suku, dan gaya hidup. Mereka memimpikan gerakan global yang tersatukan dan saling terhubung dalam satu keinginan akan kedamaian.
dan kemakmuran yang sama, tapi mereka lupa. Mereka sedemikian terbuai oleh mimpi-mimpi religius dan harapan-harapan personal mereka, sampai melupakan satu hal. Mereka lupa bahwa dunia ini tidak digerakkan oleh informasi. Orang-orang tidak membuat keputusan berdasarkan kebenaran atau fakta-fakta. Mereka tidak menghabiskan uang, mereka berdasarkan data. Mereka tidak saling menjalin hubungan satu sama lain karena suatu kebenaran filosofis yang lebih luhur. Dunia ini digerakkan oleh perasaan, dan ketika Anda memberikan kepada orang biasa sebuah waduk kebijaksanaan manusiawi yang tanpa batas, mereka tidak akan menggoogle informasi yang melawan keyakinan-keyakinan yang telah mereka genggam erat jauh di lubuk hati mereka. Mereka tidak akan menggoogle kebenaran-kebenaran sejati yang tidak mengenakan. Sebaliknya, yang akan kita Google adalah hal-hal yang menyenangkan walaupun tidak benar, memiliki pemikiran rasis yang menyimpang. Well, ada sebuah forum yang berisi para rasis yang tinggal diklik saja dengan segudang argumen yang terdengar meyakinkan. Misalnya, tentang mengapa Anda tidak perlu malu jika memiliki keyakinan semelenceng itu. Ditinggal minggat istri, dan Anda mulai berpikir bahwa wanita-wanita pada dasarnya suka menang sendiri dan jahat. Tidak perlu waktu lama buat Google untuk mencari pembenaran-pembenaran atas pandangan-pandangan misoginistik macam itu. Ada yang punya keyakinan sintik bahwa para penganut muslim akan mengintai sekolah-sekolah satu demi satu dan membantai anak-anak saya. Saya yakin di luaran sana telah tersebar teori konspirasi yang membenarkan keyakinan tersebut. Ketimbang membendung ekspresi liar atas perasaan-perasaan terburuk dan keyakinan-keyakinan tergelap kita, baik perusahaan besar maupun rintisan menceburkan diri ke sana dan menambangkan uang di atasnya. Makin jelas inovasi terbesar di zaman kita berangsur-angsur berubah menjadi pengalihan terbesar. Internet pada akhirnya tidak didesain untuk memberi apa yang kita butuhkan. Sebaliknya, internet memberikan pada orang-orang apa yang mereka inginkan. Dan jika Anda telah memetik suatu pembelajaran tentang psikologis manusia dari buku ini, Anda telah menyadari bahwa hal ini jauh lebih berbahaya dari yang kita kira. Kemerdekaan palsu. Pastilah ini merupakan era yang aneh bagi seorang pembisnis yang super sukses. Di satu sisi, bisnis berjalan lebih baik ketimbang era-era sebelumnya. Terdapat kemakmuran yang lebih luas di dunia ini dibandingkan sebelumnya. Keuntungan membukukan pencapaian yang tertinggi sepanjang sejarah. Produktivitas dan pertumbuhan berjalan dengan sangat baik. Meski begitu, di satu sisi, ketidaksetaraan pendapat sangat mengerikan. Polarisasi politik menghancurkan setiap acara kumpul-kumpul keluarga, dan tampaknya terdapat wabah korupsi di semua penjuru dunia. Jadi, walaupun dunia bisnis berseri-seri, ada semacam pembelaan yang terkadang pecah di suatu tempat, dan pembelaan ini saya cermati selalu mengambil bentuk serupa, tidak peduli siapa yang mencetuskannya. Pembelaan itu berbunyi, kami cuma memberi apa yang diinginkan oleh orang banyak. Entah itu perusahaan minyak, atau penaruh ikan-ikan yang mengerikan, atau Facebook yang mencuri data-data pribadi Anda. Semua korporasi yang bermain-main dengan kotoran menyeka sepatu Lars mereka dengan buru-buru mengatakan pada semua orang bahwa mereka semata mencoba memberikan apa yang diinginkan oleh orang banyak. Kecepatan mengunduh yang lebih tinggi, penyejuk udara yang lebih nyaman, bensin yang mampu menumpuk jarak yang lebih jauh, pemotong bulu hidung yang lebih murah, dan seberapa besar petaka yang dibawa. Dan itu memang benar, teknologi memberikan pada orang efisien dari masa-masa sebelumnya. Dan di saat kita gemar menghujani bencana-bencana etik yang dibuat oleh pemilik-pemilik korporasi dan ribuan cacian di internet, kita lupa bahwa mereka hanyalah memenuhi hasrat pasar. Mereka memasang keinginan-keinginan kita, dan jika kita menumbangkan Facebook atau BP, British Problem Bread, atau perusahaan raksasa manapun yang kita anggap jahat saat Anda membaca ini, perusahaan lain akan muncul untuk mengambil alih peran mereka. Jadi,
Barangkali permasalahannya bukan sekedar pada segerombolan eksekutif kemaru yang sedang menjentikan cerutunya dan mengelus-elus kucing jahat peliharaannya sambil tertawa menggelegar melihat besarnya jumlah uang yang mereka dapat. Barangkali keinginan kita memang kacau. Sebagai contoh, aku mau sekantong besar marshmallow di ruang tamu, aku mau membeli rumah mewah seharga 100 miliar dengan uang pinjaman yang tidak mungkin bisa kulunasi. Aku ingin terbang ke pantai yang baru setiap minggu untuk tahun depan dan hanya mau makan steak wagyu. Keinginan saya sungguh kacau. Itu karena otak perasa mengendalikan apa yang saya inginkan dan otak perasa saya seolah seperti si panse dungu yang kerjaannya hanya menengok sebotol tequila dan kemudian merancap. Maka saya hendak mengatakan bahwa memberi apa yang diinginkan oleh banyak orang hanya bisa berhasil ketika Anda memberikan inovasi pada mereka, seperti ginjal sintetis atau sesuatu yang mencegah mobil mereka tiba-tiba terbakar. Berikan pada orang-orang macam itu apa yang mereka inginkan, tapi memberikan terlalu banyak pengalihan yang diinginkan oleh orang-orang merupakan sebuah permainan yang membahayakan. Karena pertama, banyak orang menginginkan barang-barang yang buruk. Kedua, banyak orang begitu mudah dimanipulasi untuk menginginkan barang-barang busuk yang tidak sungguh-sungguh mereka inginkan. Lihat Bernays. Tiga, mendorong orang untuk menghindari rasa sakit melalui pengalihan terus-menerus membuat kita semua menjadi lebih lemah dan lebih rapuh. Dan empat, saya tidak ingin iklan-iklan Skynet Anda membuntuti saya kemanapun saya pergi dan menambang data-data dari kehidupan saya. Begini, saya berbincang dengan istri saya suatu ketika tentang liburan ke Peru. Itu tidak berarti Anda lantas berhak membanjiri telepon saya dengan foto-foto Machu Picchu selama 6 minggu berikutnya. Dan camkan ini, berhenti mencuri dengar pembicaraan saya dan menjual data-data saya pada siapapun yang akan membayar Anda. Omong-omong, tadi saya sampai mana? Anehnya, Bernays sudah meramalkan hal ini. Iklan-iklan yang menakutkan dan invasi privasi dan masyarakat yang dininabobokan supaya jadi orang-orang yang penurut melalui konsumerisme yang menjadi babi buta. Orang tersebut dalam arti tertentu sungguh jenius, kecuali bahwa ia memang si pelakunya. Dengan begitu, sebutan yang tepat adalah si jenius jahat. Keyakinan politik Bernays sungguh mengerikan. Ia percaya pada apa yang saya sebut sebagai fasisme diet, pemerintahan otoritarian yang sama jahatnya namun tanpa harus memasukkan kalori dari genosida yang tak perlu. Bernays percaya bahwa masa itu berbahaya dan harus dikendalikan oleh sistem negara yang terpusat. Namun ia juga mengakui bahwa rejim totalitarian tidak sepenuhnya ideal. Baginya ilmu pemasaran yang baru menawarkan suatu cara bagi pemerintahan-pemerintahan untuk mempengaruhi dan menenangkan warganya tanpa harus membuat anggota tubuh mereka buntung dan menyiksa mereka begitu rupa. Orang ini pastilah biangnya pesta. Bernays percaya bahwa kemerdekaan bagi semua orang pada dasarnya tidak mungkin dan membahayakan. Ia sungguh sadar diri membaca tulisan-tulisan Paman Freud bahwa hal terakhir yang harus ditoleransi masyarakat adalah ketika otak perasa semua orang memegang kendali. Masyarakat membutuhkan tatanan dan hierarki dan otoritas, dan kebebasan merupakan lawan dari hal-hal tersebut. Ia melihat pemasaran sebagai sebuah alat baru yang luar biasa yang bisa memberi orang-orang perasaan memiliki kemerdekaan ketika pada kenyataannya Anda hanyalah memberi mereka beberapa macam varian aroma pasta gigi untuk dipilih. Syukurlah pemerintahan-pemerintahan barat sebagian besar tidak pernah terjerumus terlalu dalam untuk secara langsung memanipulasi warga mereka melalui kampanye yang diiklankan itu. Justru yang terjadi adalah sebaliknya. Dunia perusahaan begitu baik dalam memberikan pada orang-orang apa yang mereka inginkan, sehingga secara bertahap mereka mendapatkan lebih dan lebih lagi kekuasaan politik untuk mereka sendiri. Regulasi-regulasi ditiadakan, hambatan-hambatan
keterlibatan birokrasi dihentikan, privasi dikikis, uang terbelit lebih dalam ke wilayah politik, melebihi era-era sebelumnya. Dan mengapa hal ini bisa terjadi? Anda tentu telah mengetahuinya. Mereka hanyalah memberikan pada orang-orang apa yang mereka inginkan. Namun bodoh amatlah, mari kita belak-belakan saja. Berikan pada orang-orang apa yang mereka inginkan. Hanyalah kemerdekaan palsu. Karena apa yang diinginkan oleh sebagian besar dari kita adalah pengalihan-pengalihan. Dan ketika kita dibanjiri oleh pengalihan, beberapa peristiwa terjadi. Yang pertama adalah kita menjadi semakin rapuh, dunia kita dikerdilkan, sehingga hanya seukuran nilai-nilai kita sendiri yang senantiasa menyempit. Kita menjadi terobsesi dengan kenyamanan dan kenikmatan. Dan atas setiap kemungkinan hilangnya kenikmatan tersebut, kita merasa semesta raya telah melakukan ketidakadilan dan dunia pun berguncang. Menurut hemat saya, menyempitkan konsep kita akan dunia bukanlah kemerdekaan. Itu justru sebaliknya. Hal kedua yang terjadi adalah kita menjadi sangat mudah terjangkit perilaku mencandu, sedikit-sedikit gelisah, mengecek telepon, email, Instagram, dan ketagihan menonton semua serial di Netflix yang sebenarnya tidak kita sukai. Membagikan artikel-artikel yang memancing kemarahan yang bahkan belum kita baca, menerima undangan-undangan pesta dan event yang sesungguhnya tidak kita nikmati, berpergian bukan karena kita ingin, tapi terutama supaya kita bisa memamerkannya. Perilaku kompulsif dengan tujuan untuk menjalani lebih banyak hal bukanlah sebuah kemerdekaan. Sekali lagi, itu justru sebaliknya. Hal ketiga, ketidakmampuan untuk mengidentifikasi, menoleransi, dan menyadari emosi-emosi negatif dalam arti tertentu merupakan sebuah terali. Jika Anda merasa oke, hanya jika hidup Anda menyenangkan dan menyerupai cewek di sampul majalah yang ringan dan santai, maka tebak apa yang akan terjadi. Anda tidak merdeka. Anda justru menjadi lawan kata dari merdeka. Anda adalah tawanan dari kemanjaan Anda sendiri, diperbudak oleh intoleransi Anda sendiri, dibuat lumpuh oleh kelemahan-kelemahan emosi Anda sendiri. Anda akan senantiasa merasa membutuhkan kenyamanan atau pengakuan eksternal yang bisa datang atau bisa juga enggan datang. Keempat, karena bodoh amatlah, mumpung saya sedang berapi-api, paradoks pilihan, semakin banyak pilihan yang diberikan pada kita, misalnya, semakin banyak porsi kemerdekaan yang kita punyai, semakin kita tidak merasa puas atas pilihan apapun yang kita ambil. Jika Jane harus memilih di antara 2 kotak sereal dan Mike bisa memilih di antara 20 kotak, Mike justru tidak memiliki kemerdekaan sebanyak Jane. Ia memiliki lebih banyak variasi. Terdapat sebuah perbedaan, variasi-variasi itu bukanlah kemerdekaan. Variasi hanyalah permutasi berbeda dari suatu benda sialan yang pada dasarnya sama. Jika kasusnya diubah, Jane ditodong dengan pistol yang mengarah ke keningnya dan seorang pria dengan berseragam SS menggeretak makan serealnya. Dengan aksen Bavaria yang buruk, maka Jane akan mengambil lebih sedikit kemerdekaan ketimbang Mike. Tapi hubungi saya kalau ini sungguh terjadi. Inilah problem yang terjadi ketika kita mengagungkan kemerdekaan melebihi kesadaran manusia. Memiliki lebih banyak barang tidak membuat kita lebih merdeka. Itu justru menawan kita dengan kecemasan akan apakah kita telah memilih mengerjakan yang terbaik. Lebih banyak barang menyebabkan kita menjadi lebih rentan memperlakukan diri sendiri dan orang lain sebagai sarana ketimbang tujuan. Itu membuat kita menjadi lebih tergantung pada lingkaran harapan yang tidak ada ujungnya. Jika mengejar kebahagiaan menarik Anda kembali menjadi kanak-kanak, maka kemerdekaan palsu bersifat untuk menjaga kita tetap di sana. Karena kemerdekaan bukan berarti memiliki lebih banyak merek sereal untuk dipilih, atau lebih banyak pantai untuk dijadikan latar selfie, atau lebih banyak kanal TV satelit untuk teman tidur Anda. Itulah variasi
Dan dalam sebuah ruang hampa, variasi tidak bermakna apa-apa. Ketika Anda terjebak dalam perasaan tidak aman, terhalang oleh keraguan-keraguan dan dilumpuhkan oleh intoleransi, Anda bisa merengkuh semua variasi yang ada di dunia ini, tapi Anda tidak bebas. Kemerdekaan sejati. Satu-satunya bentuk sejati dari kemerdekaan Satu-satunya bentuk paling etis dari kemerdekaan adalah melalui pembatasan diri sendiri, self-limitation, bukan privilege untuk memilih segala hal yang Anda inginkan di dalam hidup ini, tapi lebih memilih apa yang hendak Anda lepaskan di hidup Anda. Ini bukan saja kemerdekaan sejati, ini merupakan satu-satunya kemerdekaan, pengalihan datang dan berlalu, kenikmatan tidak pernah ada habisnya. Variasi kehilangan maknanya, tapi Anda akan selalu mampu menjatuhkan pilihan atas apa yang ingin Anda korbankan, atas apa yang ingin Anda lepaskan. Penyangkalan diri ini ternyata justru merupakan satu-satunya hal yang memperluas kemerdekaan Anda di hidup ini. Rasa sakit akibat latihan fisik secara rutin pada akhirnya menguatkan kemerdekaan fisik Anda, kekuatan, kelincahan, daya tahan, dan stamina Anda. Mengorbankan kesenangan diri sendiri demi etos kerja yang kuat memberi Anda kemerdekaan untuk mengejar peluang kerja yang lebih banyak, untuk menjalani lintas karir Anda sendiri, untuk mendapat lebih banyak penghasilan dan keuntungan lain yang datang dari situ. Kemampuan untuk terlibat dalam konflik dengan orang lain akan membuat Anda leluasa bicara dengan siapapun, untuk menyadari apa yang bisa disumbangkan oleh orang lain dalam hidup Anda dan apa yang bisa Anda sumbangkan untuk orang lain. Anda dapat menjadi lebih merdeka saat ini juga hanya dengan memilih batasan-batasan yang ingin Anda terapkan pada diri Anda. Anda dapat memilih untuk bangun lebih awal setiap pagi, memblokir email Anda hingga tengah hari setiap hari, menghapus aplikasi media sosial dari telepon Anda. Batasan-batasan ini akan memerdekakan Anda karena batasan-batasan tersebut akan membebaskan waktu Anda, perhatian, dan kekuatan untuk menentukan pilihan. Batasan tersebut memperlakukan kesadaran Anda murni sebagai tujuan. Jika Anda kesulitan beranjak ke gym, sewalah satu loker dengan tinggallah semua pakaian kerja Anda di sana, sehingga Anda diwajibkan untuk pergi ke sana setiap pagi. Batasi diri Anda pada 2 atau 3 acara luar rumah setiap minggunya. Jadi, Anda diwajibkan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan orang-orang kesayangan Anda. Tulis cek untuk teman-teman terdekat Anda atau anggota keluarga sebesar ribuan dolar dan katakan pada mereka bahwa kalau sampai Anda merokok lagi, mereka boleh mencairkannya. Pada akhirnya, kemerdekaan yang paling bermakna di dalam hidup Anda datang dari komitmen-komitmen Anda. Hal-hal di dalam hidup ini yang telah Anda pilih untuk dikorbankan. Ada kemerdekaan emosional dalam hubungan dengan istri saya yang tidak akan pernah bisa saya temukan di tempat lain. Meski saya mengencani ribuan wanita lain, terdapat kebebasan di dalam pengalaman saya bermain gitar selama 20 tahun, sebuah ekspresi artistik yang dalam yang tidak akan pernah saya dapat jika saya sekedar menghafalkan lusinan lagu. Terdapat kemerdekaan saat telah saya tinggal di suatu tempat selama 50 tahun, sebuah keintiman dan keakraban dengan komunitas dan budaya setempat yang tidak pernah mungkin Anda temukan meskipun Anda telah mengunjungi banyak tempat sekalipun. Komitmen yang lebih besar mendatangkan kedalaman yang lebih berkualitas. Ketiadaan komitmen menyebabkan kedangkalan. 10 tahun belakangan ini ada sebuah tren menyiasati hidup, life hacking. Orang-orang ingin belajar suatu bahasa dalam sebulan, mengunjungi 15 negara dalam sebulan, menjadi juara seni bela diri dalam seminggu, dan mereka mengerjakan aneka siasat untuk mewujudkannya. Anda dapat sering menontonnya di YouTube atau media sosial akhir-akhir ini. Orang-orang menjalani tantangan-tantangan yang konyol hanya untuk memamerkan kemampuan mereka. Menjalankan siasat hidup semacam ini pada dasarnya tampak seolah ingin mencoba untuk memetik hasil sebuah komitmen, namun tanpa sungguh-sungguh menjalankan suatu komitmen. Itu merupakan bentuk menyedihkan lainnya dari kemerdekaan palsu. Itu merupakan kalori yang kosong melompong untuk jiwa.
Saya baru-baru ini membaca tentang seorang pria yang menghafalkan langkah-langkah dalam program catur untuk membuktikan bahwa ia dapat menguasai catur dalam sebulan. Ia tidak mempelajari apapun tentang catur. Ia tidak terlibat dalam satu strategi mengembangkan suatu gaya, mempelajari taktik. Tidak, ia mendeteksi catur semata seperti mengerjakan PR raksasa, menghafalkan langkah-langkah, menang sekali melawan permainan berperingkat tinggi, kemudian menambahkan diri sebagai master. Ia tidak memenangkan apa-apa. Ini hanyalah sebuah pencitraan bahwa ia memenangkan sesuatu. Itu adalah pencitraan suatu komitmen dan pengorbanan tanpa komitmen dan pengorbanan. Itu adalah pencitraan suatu makna tanpa mengandung suatu makna apapun. Kemerdekaan palsu menaruh Anda pada sebuah mesin treadmill yang terus mengejar yang lebih, sementara kemerdekaan sejati merupakan keputusan yang sadar untuk hidup dengan sederhana. Kemerdekaan palsu bersifat adiktif. Tidak peduli seberapa banyak yang Anda miliki, Anda selalu merasa seolah belum cukup. Kemerdekaan sejati bersifat repetitif, bisa depresi, dan terkadang membosankan. Kemerdekaan palsu memberikan imbalan yang senantiasa kurang, meminta energi yang dosisnya terus-menerus membesar untuk meraih kegembiraan dan makna yang segitu-gitu aja. Kemerdekaan sejati memberikan imbalan yang semakin lama semakin besar, meminta energi yang dosisnya justru semakin kecil untuk meraih kegembiraan dan makna yang tetap. Kemerdekaan palsu melihat dunia sebagai sebuah seri transaksi dan tawar-menawar tanpa akhir, di mana Anda harus merasa telah memenangkan sesuatu. Kemerdekaan sejati melihat dunia dengan tanpa syarat, dengan satu-satunya kemenangan berupa kemenangan atas nafsu-nafsu Anda sendiri. Kemerdekaan palsu menuntut dunia untuk memaklumi keinginan-keinginan Anda. Kemerdekaan sejati tidak menuntut apapun dari dunia, itu keinginan Anda semata. Terakhir, pengalihannya yang sedemikian besar dan kemerdekaan palsu yang dihasilkannya justru membatasi kemampuan Anda untuk mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Semakin banyak pilihan yang kita punya, semakin banyak variasi yang kita pegang. Semakin susah kita membuat pilihan, melakukan pengorbanan dan memutuskan perhatian, dan kita melihat persoalan ini terjadi di seluruh kebudayaan kita hari ini. Pada 2000, seorang ilmuwan politik Harvard, Robert Putnam, menerbitkan bukunya yang terkenal, Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Di dalamnya ia mendokumentasikan merosotnya partisipasi warga negara di seluruh Amerika Serikat dan berpendapat bahwa orang-orang mulai enggan ikut serta dan membaur dalam kelompok, dan justru memilih untuk melakukan aktivitas sendiri-sendiri. Sehingga sesuai dengan judul buku tersebut, semakin banyak orang bermain bowling sendirian. Putnam menuliskan tentang Amerika Serikat, tapi ini bukan saja fenomena di Amerika. Di sepanjang buku ini, Putnam menunjukkan bahwa ini tidak hanya terbatas pada kelompok reaksional, tapi juga mempengaruhi segalanya, mulai dari serikat pekerja, hingga asosiasi orang tua guru, hingga klub arisan, hingga gereja-gereja, hingga klub-klub main kartu. Atomisasi masyarakat ini membawa pengaruh yang signifikan. Ia berpendapat kepercayaan sosial telah turun, sehingga orang-orang menjadi lebih terisolasi, kurang mau terlibat dalam urusan politik, dan semakin paranoid terhadap tetangga mereka. Kesepian juga menjadi masalah yang membesar. Tahun lalu, untuk pertama kalinya, mayoritas orang Amerika mengaku kesepian, dan riset tersebut menyebutkan bahwa kita sedang menggantikan beberapa hubungan yang sangat berkualitas di dalam hidup kita dengan banyak hubungan yang temporer dan artifisial. Menurut Putnam, jaringan yang mempererat hubungan sosial di negara ini telah dirusak oleh berlimpahnya pengalihan-pengalihan. Ia berpendapat bahwa orang-orang memilih untuk tinggal di rumah saja dan menonton TV, membuka-buka internet, atau memainkan game video ketimbang beraktivitas di kelompok atau organisasi lokal. Ia juga memprediksi situasi ini akan terus memperburuk.
Dahulu kala, ketika orang-orang Barat melihat warga-warga yang tertindas di seantero dunia, kita jatuh iba pada sedikitnya kemerdekaan palsu yang mereka punyai, sedikitnya pengalihan yang mereka dapat. Orang-orang di Korea Utara tidak bisa membaca berita atau berbelanja pakaian-pakaian yang mereka suka atau mendengarkan musik-musik yang berseberangan dengan pemerintahan. Tapi ini bukanlah alasan mengapa orang-orang di Korea Utara tidak merdeka. Mereka tidak merdeka bukan karena tidak mampu memilih kenikmatan mereka, tapi karena mereka tidak diperbolehkan untuk memilih penderitaan mereka. Mereka tidak diperbolehkan memilih komitmen mereka secara bebas. Mereka dipaksa untuk berkorban, padahal mereka tidak mau atau tidak pantas melakukannya. Kenikmatan adalah sisi lain saja. Sedikitnya, kenikmatan hanyalah efek samping dari penindasan yang sesungguhnya, penderitaan yang dipaksakan. Karena hari ini, di banyak belahan dunia, orang-orang bisa memilih kenikmatan secara bebas. Mereka bisa memilih apa yang ingin dibaca atau game apa yang tidak dimainkan, atau pakaian apa yang ingin dikenakan. Pengalihan-pengalihan modern tersebar di mana-mana. Tapi, tirani era baru terjadi bukan dengan mencabut pengalihan-pengalihan atau komitmen orang-orang. Tirani masa kini dilakukan dengan membanjiri orang-orang dengan begitu banyak pengalihan, begitu banyak informasi sampah dan distraksi yang dangkal, sampai mereka tidak lagi bisa membuat komitmen yang cerdas. Inilah pemenuhan prediksi Bernays terjadi beberapa generasi lebih awal dari yang ia perkirakan. Berkat bantuan internet yang maha luas dan maha kuat, visi Bernays tentang kampanye propaganda global, tentang pemerintahan dan konspirasi yang diam-diam menyetir hasrat dan keinginan massa menjadi nyata. Namun, mari kita hentikan memuji kontribusi Bernays. Lagi pula orang ini sebenarnya lebih mirip balon yang berisi udara. Sementara itu, ada satu orang yang telah melihat ini semua jauh lebih dahulu dari Bernays. Seorang manusia yang meramalkan bahaya yang datang dari kemerdekaan palsu, yang melihat merebaknya pengalihan-pengalihan dan kaburnya nilai-nilai dalam diri manusia sebagai efek dari itu. Melihat bagaimana kenikmatan yang terlalu melimpah membuat semua orang menjadi kekanak-kanaan dan menang sendiri dan manja dan sangat narsistik dan mengesalkan di Twitter. Orang ini jauh lebih bijaksana dan lebih berpengaruh ketimbang siapapun yang Anda lihat di kanal TV atau panggung TID, talk, atau opera sound politik. Pria ini adalah rajaja filsafat politik. Lupakan Good Father of Soul. Pria ini secara harfiah adalah penemu ide tentang jiwa, dan ia bisa dibilang telah melihat bibit-bibit dari seluruh bencana ini sejak beberapa milenia sebelum orang lain menyadari. Prediksi Plato, filosof Inggris dan matematikawan Alfred North Whitehead mengeluarkan pernyataan yang terkenal bahwa seluruh filsafat barat sesungguhnya hanyalah rangkaian catatan kaki untuk Plato. Semua topik yang bisa Anda pikir dari hakikat cinta romantis hingga apakah ada sesuatu yang disebut kebenaran hingga makna keleluhuran, barangkali Plato adalah pemikir besar pertama yang menguraikannya secara terperinci. Plato adalah yang pertama menyatakan bahwa terdapat pemisahan di dalam diri kita antara otak pemikir dan otak perasa. Ia merupakan yang pertama berpendapat bahwa seorang harus membangun karakter melalui aneka bentuk penyangkalan diri ketimbang melalui pembancaan diri. Plato juga seorang jagoan, kata ide sendiri datang dari dia, jadi Anda boleh berkata bahwa ia menciptakan ide tentang ide. Menariknya, walaupun ia adalah seorang dedengkot peradaban barat, Plato berpendapat bahwa demokrasi bukan bentuk pemerintahan yang paling sesuai. Ia percaya demokrasi sejatinya tidak stabil dan jelas akan melepaskan aspek-aspek terburuk dari kodrat kita, mengarahkan masyarakat pada tirani. Ia menulis, kebebasan yang ekstrim tidak bisa diharapkan akan memimpin kita menuju tempat manapun, selain peralihan menuju perbudakan yang ekstrim. Demokrasi dirancang untuk mencerminkan
berdasarkan kehendak orang-orang. Kita telah belajar tentang orang-orang, kita diberi sarananya sendiri secara instiktif. Mereka akan melarikan diri dari penderitaan dan berlari menuju kesenangan. Masalah pun muncul ketika orang-orang mendapatkan kesenangan. Tidak ada kata cukup. Sesuai dengan efek titik biru, mereka tidak akan pernah merasa sungguh aman dan puas. Hasrat mereka berkembang dalam jalur yang sama, seiring perkembangan kualitas lingkungan. Pada akhirnya, lembaga-lembaga tidak akan bisa menyesuaikan diri dengan hasrat-hasrat orang itu. Dan ketika lembaga-lembaga gagal memenuhi kesenangan orang banyak, silahkan tebak apa yang akan terjadi. Orang-orang mulai menyalahkan lembaga-lembaga tersebut. Plato berkata bahwa demokrasi jelas-jelas akan menuntun pada kebusukan moral karena selama mereka menyenang-nyenangkan dengan kemerdekaan palsu, nilai-nilai masyarakat lambat laun merosot dan menjadi semakin kekanak-kanaan dan suka menang sendiri. Akibatnya, warga negara pun menumbangkan sistem demokrasi itu sendiri saat nilai anak-anak mengambil alih. Masyarakat tidak lagi bersedia bernegosiasi untuk mendapatkan kekuasaan. Mereka tidak bersedia tawar-menawar dengan kelompok-kelompok lain atau agama-agama lain. Mereka tidak bersedia menanggung penderitaan demi kemerdekaan atau kemakmuran yang lebih besar. Justru yang mereka inginkan adalah kemunculan pemimpin yang kuat untuk mewujudkan segalanya. Saat itu juga mereka menginginkan tiran. Terdapat ungkapan yang populer di Amerika Serikat bahwa kebebasan tidak gratis. Ungkapan itu pada umumnya digunakan untuk merujuk militer dan peperangan yang dikorbankan dan dimenangkan demi melindungi nilai-nilai suatu negara. Itu merupakan sebuah cara untuk mengingatkan orang-orang bahwa, hei, yang kita nikmati sekarang ini tidak datang dengan sendirinya. Ribuan orang terbunuh dan atau mati supaya kita bisa duduk santai dan menyesap frap cappuccino mocha dan berbicara berbui-bui semau kita. Itu merupakan pengingat bahwa hak-hak asasi manusia yang kita nikmati, kebebasan berbicara, kebebasan memeluk agama, kebebasan pers, dicapai melalui pengorbanan melawan kekuatan eksternal. Namun orang-orang lupa bahwa hak-hak ini juga didapatkan melalui pengorbanan melawan kekuatan internal. Demokrasi hanya bisa ada ketika Anda rela menerima pandangan-pandangan yang berlawanan dengan pandangan Anda sendiri, ketika Anda rela melepaskan beberapa hal yang Anda inginkan demi komunitas yang aman dan sehat, ketika Anda rela memaklumi dan menerima bahwa terkadang sesuatu terjadi tidak sesuai dengan keyakinan Anda. Dari sisi lain, demokrasi menuntut kematangan dan karakter warga negara yang baik. Selama beberapa dekade belakangan, orang-orang tampaknya keliru memahami hak-hak asasi manusia semata-mata sebagai hak untuk tidak mengalami segala ketidaknyamanan. Orang-orang menginginkan kemerdekaan untuk menyuarakan pendapat, tapi mereka tidak mau mendengar pandangan-pandangan yang akan mengecewakan atau menyerang mereka. Mereka menginginkan kemerdekaan berdagang, tapi mereka tidak mau membayar pajak untuk mendukung permesinan legal yang membuat kemerdekaan itu terlaksana. Mereka menuntut kesetaraan, tapi mereka tidak mau menerima bahwa kesetaraan mengharuskan orang-orang harus mengalami penderitaan yang sama. Bukan semata-mata semua orang mengalami kenikmatan yang sama. Kemerdekaan itu sendiri menuntut ketidaknyamanan. Kemerdekaan menuntut ketidakpuasan, karena semakin masyarakat menjadi bebas, semakin orang-orang diharuskan untuk menerima dan memaklumi pandangan-pandangan dan gaya hidup dan ide yang berlawanan dengan mereka. Semakin rendah toleransi kita pada rasa sakit, semakin kita terbuai dalam kemerdekaan palsu. Semakin kita tidak mampu menegakkan keleluhuran-keleluhuran yang diperlukan untuk berfungsinya sebuah masyarakat yang bebas dan demokratis. Dan itu sungguh-sungguh menakutkan, karena tanpa demokrasi kita sungguh-sungguh ambyar. Tidak, sungguh seturut pengalaman,
kehidupan akan menjadi sangat kacau tanpa representasi demokratis di segala kasus. Dan itu bukan karena demokrasi adalah sesuatu yang hebat, lebih karena demokrasi yang berfungsi dengan baik memiliki dampak buruk yang lebih sedikit dan lebih jarang ketimbang bentuk-bentuk pemerintahan yang lain, atau seperti kata-kata Churchill yang terkenal itu, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling buruk, hanya saja yang lebih lain lebih buruk. Alasan utama mengapa dunia ini menjadi lebih beradab dan mengapa orang-orang berhenti saling menyembelih hanya gara-gara topinya terlihat kocak adalah karena lembaga-lembaga sosial modern telah secara efisien meredakan kekuatan-kekuatan harapan yang bersifat destruktif. Demokrasi adalah satu dari sedikit agama-agama yang mampu mengatur sedemikian rupa sehingga agama-agama lain bisa hidup berdampingan secara harmonis. Namun ketika lembaga-lembaga sosial tersebut dicemari oleh keinginan yang konstan untuk menyenangkan otak-otak perasa masyarakat, ketika masyarakat menjadi curiga dan kehilangan kepercayaan pada kemampuan sistem demokratis untuk mengoreksi diri, maka segalanya akan mundur ke pertunjukan peperangan religius yang memuakan. Dan dengan barisan inovasi teknologis yang berkembang pesat, setiap daur perang religius berpotensi menghancurkan dan meluluhlantahkan kehidupan manusia dengan lebih ambyar. Plato percaya masyarakat bersifat siklis, berayun ke depan dan belakang, antara kemerdekaan dan tirani, kesetaraan relatif dan ketidaksetaraan kronis. Tampak sangat jelas bahwa selama 2500 tahun belakangan ini pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Namun terdapat pola-pola konflik politik sepanjang sejarah dan Anda melihat tema-tema religius yang sama muncul lagi dan lagi. Hierarki radikal moralitas Tuhan versus kesetaraan radikal moralitas budak, kemunculan pimpinan-pimpinan tiran versus kekuasaan yang terbagi rata di antara lembaga-lembaga demokratis. Perjuangan nilai-nilai dewasa melawan ekstremisme kekanak-kanaan. Meskipun segala isme telah berubah sepanjang abad, hasrat manusiawi yang didorong oleh harapan tetaplah sama dan ada di balik semua gerakan. Dan ketika setiap agama yang baru mempercayai bahwa dirinya lah yang memberikan kebenaran paling tulen, yang mempersatukan seluruh manusia di bawah satu panji-panji, sejauh ini semuanya terbukti tidak sempurna dan tidak berlaku universal.